Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama saya. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua para pecinta ikan cupang Indonesia. Oke teman-teman, sekarang saya berada di tempat breeding yang biasa kita gunakan untuk breeding. Nah, sekarang ini saya bakal nunjukin buat teman-teman. Nah, kita habis breeding yellow banana teman-teman. Dan hari ini pas kita mau pindahin berayaknya ke kolam, nanti bakalan kita tunjukin kolamnya. Oke teman-teman, sedikit cerita belakangan ini, harga ikan, beberapa harga ikan udah mulai turun ya. Seperti kita ketahui, mungkin banyak teman-teman yang pemula yang merasakan, sangat merasakan. Mungkin teman-teman yang udah beli ikan mahal, terus pas tahu teman-teman mau jual lagi ternyata harganya anjlok. Mungkin buat teman-teman pemula yang rasa banyak yang mungkin teman-teman udah putus asa nih ikan cupang, kayaknya usaha ikan cupang udah nggak prospek lagi nih. Mungkin buat teman-teman pemula ya, buat ngerasain kemarin ya, teman-teman udah ngelihat kondisi ikan cupang yang harganya lumayan mahal, terus banyak yang cari, tahu-tahu ternyata pas teman-teman punya ternyata nggak laku. Mungkin teman-teman langsung ngerasa down atau ya normal lah teman-teman seperti itu. Buat hampir di semua usaha teman-teman, di ikan, mau di ikan lele atau di ikan gurame atau di ikan cupang seperti ikan hias yang lainnya, naik turun itu normal teman-teman. Teman-teman harus bisa menerima itu, karena ya setiap usaha itu ada naik dan turunnya. Dan sudah hampir 3 tahun teman-teman saya jalanin ikan usaha budidaya ikan cupang ini ya. Seperti itu teman-teman, yang seperti teman-teman ketahui bahwa Blue Rim itu kan sempat dia naik melambung tinggi, dan ternyata terus dia anjlok lagi. Dan di tahun 2020 kemarin memang ada kenaikan. Kalau saya bilang itu ada kondisi luar biasa teman-teman karena Covid, dan banyak orang yang mau memanfaatkan usaha ikan cupang ini buat jadi alternatif buat kendala masalah pekerjaan dan yang lainnya. Ternyata banyak kendala yang dihadapin, mungkin karena mulai penyakit teman-teman yang tahun hampir 1 bulan yang lalu. Mungkin penyakit ikan cupang ini luar biasa teman-teman. Cupang saya aja hampir indukan-indukannya hampir habis, indukan-indukan giant koi itu hampir habis semua, dan berayak-berayak juga banyak yang mati, dan saya kirim ikan juga banyak yang harus garansi seperti itu teman-teman. Mungkin dan sebab itu mungkin banyak orang yang tadinya punya ekspektasi besar ya buat di usaha budidaya ikan cupang ini, ternyata ikannya malah pada mati. Akhirnya untuk sekarang ini memang harga ikan sedikit anjlok. Tapi buat ngatasin itu teman-teman, kita harus terus berinovasi seperti ya usaha-usaha bisnis lainnya ya. Inovasi itu penting buat mempertahankan konsistensi bisnis kita, dan ketertarikan orang buat satu produk itu, kalau ada produk baru pasti kan kita lebih tertarik buat belinya seperti itu teman-teman. Oke, nggak banyak bicara, kita langsung aja cek gimana kondisi berayaknya yang kita mau turunin. Nah, kita langsung ke kamera belakang teman-teman. Nah, ini kita breeding sekitar 10 pasang teman-teman. Ini ada 10 pasang yellow dan 10 pasang lagi ini ada Blue Rim. Dan kalau kita cek, nanti kita bakalan cek satu-satu. Ini kalau untuk Blue Rim kayaknya biar berhasilannya sekitar 80% teman-teman, dan untuk yellow ini berhasilannya sekitar dia hampir 90% teman-teman, dia anakannya lebih banyak. Nah, ini teman-teman resiko kita breeding di outdoor seperti ini tuh. Ini anak ikannya baru netes saja teman-teman, tuh udah ada telur kodok teman-teman. Berarti ini dia nelurnya bareng teman-teman nih, antara cupang sama kodok nih bareng nih nelurnya nih. Ini anaknya tuh teman-teman, dia anakan yellow, dia tuh masih jalannya, dia bergeraknya masih puter-puter, belum jalannya belum normal.
kalau kita pakai tangan tuh dia bakalan bergerak tuh teman-teman. Ini yellow. Nah, kalau ini dia jenisnya apa teman-teman? Ini dia indukannya, ini dia nih. Saya kurang paham nih jenisnya, mungkin teman-teman yang paham nanti bisa komen. Jadi avatar atau ya avatar? Kalau menurut saya sih ini dia avatar. Ini lebih ke avatar ini teman-teman, avatar Cooper ini ya. Avatar. Ini dia anakannya teman-teman. Jadi teman-teman, ini kalau udah besar nanti ini kayaknya bakalan saya besarin sampai besar, nanti gimana jadinya. Nanti kalau jadi bakalan saya upload lagi di YouTube ini. Ini teman-teman, tuh ini anakan yellow, masih ini anakan yellow. Ini lumayan banyak teman-teman tuh anakannya tuh. Ini sekitar 400 ekor teman-teman, ini sampai 500 ekoran ini jumlahnya. Tuh, satu biangan ya. Tapi karena ya banyak kendala di alam, terus kendala di pakan juga, kebanyakan satu biang itu jadi cuma 300 ekor seperti itu. Ini dia anakan yellow juga teman-teman. Ini yellow banana teman-teman ya indukannya. Dan yellow dragon juga sama teman-teman. Untuk buraya kayak gini, sama dia warnanya sama aja. Jadi dia kalau anakan yellow itu dia lebih putih ya, warnanya putih. Beda sama anakan blue rim teman-teman. Anakan blue rim itu dia hitam warnanya. Nah tuh, dia udah hitam warnanya. Ini lumayan banyak teman-teman, ini sekitar 500 ekoran ini. Nih, untuk jalannya masih muter-muter kayak gini, sebetulnya dia udah bisa dipindah ke kolam atau mau ditunggu sampai besok bisa teman-teman. Jadi bisa besok dituruninnya, tapi lebih bagusnya sih kalau kita udah siap kolamnya ini langsung dipindah aja, karena banyak kejadian pas besok mau kita pindahin pagi-pagi tahu-tahu ikannya udah pada mati semua teman-teman, karena kondisi airnya satu oksigennya udah berkurang, yang kedua dingin teman-teman. Kalau air lama itu biasanya dinginnya sampai kayak es. Nah ikan biasanya buat beraya kayak gini sering mati teman-teman, seperti itu. Ini tuh ini sama teman-teman tuh. Ini biasa teman-teman ya, indukannya udah kita angkat, jantananya udah kita angkat pas telurnya baru netes ya teman-teman. Jadi telurnya baru netes langsung kita angkat. Nih sama lumayan banyak teman-teman ini. Semoga aja kalau jadi ini bakalan banyak stok di kita. Nanti niatnya sih buat ke depan kita bakalan jualan ikan besar aja teman-teman, enggak jualan beraya, karena lebih pasti kualitasnya, terus lagi pula nggak gampang mati nanti di konsumennya, di tempat yang belinya, seperti itu teman-teman. Tapi beraya tetap kita bakalan adain, karena kan nggak semuanya bisa breeding, karena breeding itu butuh kecermatan di pakan teman-teman, lebih di pakan dia, di pakan lebih kecermatan di pakan. Kalau pakan salah biasanya kita anak cupang itu langsung hilang alias KO. Kita cek anakan burimnya teman-teman. Wah ini anakan burimnya, ini kita breeding beda 1 hari teman-teman. Yang tadi yellow itu dia lebih awal 1 hari. Ini tuh dia masih muter-muter jalannya. Tuh. Masih muter-muter jalannya. Ini jangan dikasih makan teman-teman ya, untuk kondisi masih di ember ini jangan dikasih makan. Dan bahkan yang tadi aja anakan yellow banana yang
udah bisa jalan-jalan gitu, itu jangan dikasih makan dulu karena dia belum makan. Kita pindahin di kolam juga, lebih bagus jangan dikasih makan dulu. Nah besoknya baru kita kasih makan. Kalau ukurannya udah lebih besar, dia buat bertahan juga di kutu air. Nah ini banyak banget teman-teman enaknya tuh. Nih kita udah harus siapin koleman teman-teman nih untuk yang umur segini nih tuh, umur yang dia masih jalannya masih seperti ini, belum lancar, ini kita harus siap kolam, karena buat agar nanti pas kita nuruninnya itu nggak kaget air. Minimal kalau buat kita turunin sore, pagi kolamnya harus sudah kita isi, atau jeda waktu beberapa jam aja, biasanya air kolam udah netral teman-teman, seperti itu. Kolamnya tidak ditutup sama paranet atau jaring kayak gini nih. Kolam yang ini nih tadi pas dikuras itu banyak anak capungnya teman-teman. Nah ini hasil anak capungnya. Nah ini anak capungnya teman-teman nih, tuh sampai dapat setengah ember. Ini full anak capung. Nih agak ada airnya teman-teman itu ya, tuh anak capung semua. Ini kalau kita turunin burayak banyak anak capung yang gini, ini pasti gagal teman-teman, karena anak capung ini makanan pokoknya ikan kecil. Jadi untuk sebanyak ini udah pasti burayak kita bakalan habis semua. Oleh karena itu buat kolam-kolam yang outdoor ya diusahakan kita harus safety pakai paranet atau pakai jaring seperti ini. Seperti ini teman-teman, itu buat safety dari capung. Karena sangat berpengaruh buat keberhasilan produksi cupang kita, karena cupang kan dia besar itu untuk ukuran aman ya. Untuk ukuran aman dari anak capung itu sampai 1 bulan, dan anak capung ini biasanya 1 minggu aja teman-teman udah banyak ini udah 1 minggu teman-teman. Ini kolamnya kosong, kita biarin kebuka, ternyata pas kita kuras kok udah banyak anak capungnya kayak gini. Ini ada yang udah besar tuh. Ada yang udah besar, ada yang masih baru netas. Tuh. Ini kita buat pakan lele biang aja nih. Ntar. Ini cuaca udah lumayan panas teman-teman, ini sekitar jam 10 siang. Kolam kita masih amburadul. Rencananya kita bakalan perbaiki sedikit-sedikit, cuma ini kita lagi fokus buat ngembangin jenis baru teman-teman, karena seperti teman-teman ketahui ya, untuk beberapa jenis ikan cupang sekarang harganya lagi turun, dan normal untuk petani ikan cupang ya, harga naik turun itu biasa. Dan di tahun 2020 memang sedang naik-naiknya ikan cupang, dan ya namanya kita jualan ya, naik turun itu udah biasa lah, apalagi di ikan cupang. Udah 3 tahun ini saya jual ikan cupang ya seperti itu, kadang naik, Blue Rim aja udah sempat anjlok terus naik lagi, seperti itu teman-teman.
Nah ini kolamnya udah kita asatin teman-teman. Ini kita tadi habis nguras kolam, kita mau isi burayak lagi. Nah nanti setelah kita isi, nanti kita bakalan nurunin burayaknya. Ini bakalan kita isi burayak yellow teman-teman. Itu yellow banana sama yellow dragon. Ini lebar kolam ukuran 2x1 teman-teman. Ini bisa kita isi maksimal 3 pasang ikan cupang, atau hasil burayaknya 3 pasang ya, seperti itu. Nah ini teman-teman, karena kolamnya kolamnya. Nah ini kita lagi sortir ya teman-teman, bisa dibilang sortir, tapi kita ini lagi misahin antara kecebong sama ikan. Nah ini kecebong teman-teman, karena kolamnya di alam ya, resikonya seperti itu, banyak kodok yang pada bertelur di kolam. Ini kalau kita lihat, ini kecebong, ini ada anak betok juga teman-teman. Ini ke bawah dari pakan, biasanya dari kutu air, karena kita kutu airnya nyabak dari empang teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali kalau seandainya nggak buru-buru kita pisahin teman-teman, ikannya bisa habis seperti itu. Nah ini tuh, ini kalau kita lihat sama ikannya, ini hampir banyakkan kecebongnya teman-teman. Ini dari satu pasang indukan ya, ini sekitar ada 300 sampai 400 ekoran nih. Ini masih usia 25 harian, tapi ini udah bisa makan cacing teman-teman, usia 25 hari ini. Dan ini udah aman kita pakai serokan yang halus seperti itu. Ini masih belum kelihatan jantan betinanya ya, male-nya belum kelihatan. Ini mau kita pindahin ke kolam lagi teman-teman, kolam yang lebih besar. Dan supaya cepat besar kita harus ganti air dan pisahin dari kecebongnya, karena kecebong ini kalau kita biarin, satu dia makan pakan ikan cupang juga, jadi ikan cupangnya lambat besarnya karena pakannya habis sama kecebong. Ini kecebong ini usia kecebong 7 hari nih. Biasanya kecebong itu karena kolamnya sawah tuh teman-teman tuh. Nah tuh si persawahan. Kolamnya di sawah, jadi ya kalau habis hujan itu malamnya pasti paginya udah penuh telur kecebong. Teman-teman, kolamnya masih seperti ini, kita masih belum ada perapihan kolam ya, masih kolam yang sederhana. Mungkin ke depan rencananya bakalan kita sedikit-sedikit bakalan kita rapihin buat safety dari kodok, safety dari capung, karena anak capung juga sangat bahaya buat ikan cupang. Jo, hei Jo.
kuning lah.